Selamat berjumpa lagi teman-teman mahasiswa bersama saya Dian Mardisa Fitri. Kali ini saya akan menyampaikan materi pengantar ergonomi dan faktor manusia. Setelah mengikuti perkuliahan pada kali ini diharapkan teman-teman mahasiswa mampu menjelaskan mengenai definisi ruang lingkup, tujuan, dan sejarah ergonomi, juga mengenai interaksi manusia dan mesin dalam satu sistem manusia-mesin. Teman-teman sekalian, kita lihat dahulu kita berkenalan dengan apa itu ergonomi. Berikut ini adalah definisi dari ergonomi. Teman-teman sekalian, ergonomi adalah sebuah ilmu dan praktek yang mengenai perancangan kerja dan tempat kerja yang disesuaikan dengan kapabilitas dan keterbatasan tubuh dan psikologis manusia. Jadi ilmu ergonomi ini akan melihat manusia sebagai satu kesatuan gitu ya, secara fisik dan psikologis, di mana untuk merancang kerja dan tempat kerja itu sebaiknya akan disesuaikan dengan uh, kelebihan dan keterbatasan yang dimiliki oleh manusia. Ketika kita membaca banyak literatur mengenai ergonomi, kita akan mengenal dua macam istilah, yaitu ergonomics dan human factors. Kalau kita lihat dari definisinya, definisi antara ergonomics dan human factors ini mempunyai kesamaan, walaupun redaksionalnya berbeda. Yang pertama, ergonomics dan human factor ini sama-sama concern pada manusia. Jadi kalau di ergonomics, lebih menekankan pada body of knowledge about uh, human yang terdiri dari human abilities, kemudian human limitation, and other human characteristic that are relevant to design. Jadi memang sangat berkaitan erat antara manusia dan desain. Sedangkan human factors ini focuses on human beings and their interaction with products, equipment, facilities, procedures, and environment used in work and everyday living. Jadi baik ergonomics dan human factors ini sebetulnya adalah kajian ilmu yang sama. Dua-duanya memfokuskan pada manusia dan bagaimana merancang sistem kerja itu sesuai dengan kebutuhan dan keterbatasan manusia. Teman-teman sekalian, kita mengenal ada 4 kata kunci yang sering kita temukan ketika kita membaca literatur ergonomi. Yang pertama adalah fit the task to the person, kemudian make things user-friendly, lalu ada work smarter, not harder, dan yang terakhir adalah the rules of work. Teman-teman sekalian, 4 kata kunci ini adalah misi dari ilmu ergonomi. Kenapa ergonomi itu menjadi kajian yang masih hidup sampai dengan sekarang? Yang pertama kita lihat fit the task to the person atau fitting the job to the worker. Kita akan mengupayakan sebagai desainer kerja atau work engineer ya, bahwa kita akan menyesuaikan atau membuat rancangan tempat kerja, rancangan alat kerja, metode kerja itu akan kita sesuaikan dengan kelebihan dan keterbatasan manusia. Jadi manusia menjadi center pembahasan di sini. Kemudian kita lihat lagi bahwa the rules of work. Nah, secara terminologi, ergonomi itu terdiri dari 2 kata, yaitu ergo dan nomos. Ergo itu adalah kerja, dan nomos itu adalah aturan. Jadi, ergonomi itu secara bahasa artinya adalah the rules of work, atau aturan-aturan dalam kerja. Nah, di dalam aturan kerja itu yang bersenter pada manusia, kita akan mengupayakan bahwa semua yang kita rancang, semua yang kita desain itu user-friendly, di mana usernya pasti adalah manusia, gitu ya, sehingga kita bisa melakukan yang namanya work smart, gitu ya, bukan bekerja lebih cerdas dan bukan bekerja lebih keras. Jadi itu adalah misi utamanya
praktek-praktek, penelitian-penelitian, perancangan yang ergonomis. Baik teman-teman, saya lanjutkan. Ada 3 macam tujuan dari ilmu ergonomics ini. Yang pertama adalah comfort. Comfort ini adalah kenyamanan. Jadi kebutuhan manusia ketika bekerja atau melakukan aktivitas apapun itu adalah kenyamanan. Lalu yang kedua adalah efisiensi. Efisiensi di sini berkaitan dengan fisik, mental, dan segala hal yang berkaitan dengan produksi. Dan yang terakhir, ini adalah cita-cita dari semua manusia, yaitu well-being atau kesejahteraan. Jadi comfort, efisiensi, dan well-being adalah tujuan utama dari dilakukannya kajian-kajian ergonomi. Ya. Nah, teman-teman sekalian, ini adalah buku, salah satu buku yang kita gunakan dalam perkuliahan. Buku ini menuliskan sejarah ergonomi pada halaman 6 sampai dengan 17, teman-teman bisa membaca. Kemudian pada buku Nibbles Method Standard and Good Design ini pada halaman 9 sampai dengan 18 juga diceritakan bagaimana sejarah awal mula dari ergonomics dan human factors. Baik, saya lanjutkan teman-teman. Perkembangan ilmu ergonomi itu berkaitan erat dengan perkembangan ilmu teknik industri itu sendiri. Jadi kita lihat di sini dimulai dari era lahirnya ilmu scientific management pada pertengahan abad 18. Pada saat itu eranya adalah era Industrial Revolution. Kemudian sampai dengan saat ini, ya tahun 2000-an, bahkan kita sudah lebih dari sini ya. Jadi awalnya ilmu human factors ergonomics itu lahir dari era scientific management. Di sini tokoh-tokohnya adalah Frederick Taylor, gitu ya. Kemudian ketika Perang Dunia Pertama sampai dengan Perang Dunia Kedua itu mulai berkembang ilmu operational research dan sekaligus industrial engineering. Sampai dengan hari ini, operational research itu merupakan salah satu ilmu inti dari industrial engineering. Demikian juga dengan human factors and ergonomics. Dan masuk pada awal tahun 1980-an itu kajian-kajian industrial engineering itu sudah masuk pada industrial and system engineering. Jadi kajiannya sudah masuk pada ranah sistem. Nah, teman-teman sekalian, kita mengenal perkembangan pada masing-masing era gitu ya. Kita lihat bahwa di sini man-machine system itu mulai lahir pada era scientific management, yaitu pada akhir abad ke-18. Lalu dari man-machine system itu berkembang keilmuan mengenai human and organization, karena ini mikro gitu ya, sudah mulai ranahnya adalah mikro, ini pada era administration and behavior management. Kemudian berkembang lagi ke optimization and modeling, kemudian yang sekarang adalah integrated system, dan sekarang berkembang lagi dari era data science, seperti itu. Nah, teman-teman, perkembangan ilmu ini itu berkaitan erat dengan dimulainya era industrialisasi. Nah, pada saat itu, pada era tahun 1800-an, yang terjadi adalah revolusi industri dan mekanisasi, kemudian terjadi industrialisasi, di mana pada awalnya mungkin aktivitas-aktivitas kecil produksi itu dilakukan hanya untuk memenuhi kebutuhan keluarga saja, tetapi begitu manusia sudah mulai menemukan mesin-mesin produksi, kemudian pikiran untuk berbisnisnya sudah mulai tumbuh gitu ya, itu memunculkan era industrialisasi di mana aktivitas-aktivitas produksi mulai dilakukan untuk mencari keuntungan gitu ya. Nah, pada saat itu pabrik-pabrik memperkerjakan banyak sekali orang dalam setting lintas produksi. Nah, dalam keadaan yang demikian, perubahan yang cepat sekali itu, kemudian ditemukan
beberapa masalah. Yang pertama adalah orang mulai bertanya-tanya bagaimana cara mengelola pabrik. Nah, ternyata belum ada ilmunya, gitu ya. Kemudian ditemukan fakta bahwa pekerja itu ternyata tidak bisa maksimal bekerjanya. Kemudian ada banyak kasus-kasus bahwa tidak ada motivasi pekerja untuk bekerja lebih giat dan menghasilkan lebih banyak produksi begitu, dan supervisor mulai kesulitan mengawasi pekerja karena tidak ada medianya. Nah, karena kebutuhan untuk menjawab permasalahan-permasalahan ini, uh, ergonomics, human factors, bahkan industrial engineering mulai berkembang keilmuannya. Kajian-kajiannya mulai banyak. Nah, salah satu yang terkenal di awal-awal adalah kasus Shovel ini, atau sekop. Jadi pada industri peleburan biji besi gitu ya, persoalan yang dihadapi adalah ukuran shovel untuk handling biji besi ke tungku itu tidak ada standarnya. Kemudian dilakukan pengamatan, ketika pekerja itu menggunakan sekop yang terlalu kecil, pekerjanya memang tidak mudah lelah, tetapi hasil handlingnya sedikit. Nah, saat pekerja itu memakai shovel yang terlalu besar, hasil handlingnya banyak, tapi pekerjanya jadi cepat lelah. Lalu dilakukan eksperimen untuk mengatasi persoalan ini. Akan dicari sebetulnya ukuran shovel yang mana yang paling uh, optimal gitu ya. Artinya membuat pekerja tidak terlalu lelah, tetapi hasilnya bisa banyak. Seperti itu. Nah, eksperimen ini dilakukan dengan coba-coba, trial and error. Jadi dicoba-coba beberapa ukuran shovel gitu ya, dan pekerja lalu diminta untuk memakai beberapa ukuran sekop itu selama periode tertentu, lalu dicatat hasil kerjanya. Nah, setelah itu dicari ukuran terbaiknya, gitu ya. Nah, lalu shovel dengan ukuran terbaik ini akan dipakai sebagai alat kerja yang baku. Nah, ternyata setelah ditemukan ukuran yang paling optimal gitu ya, hasil produksinya meningkat dari 12,5 ton per hari menjadi 47 ton per hari. Nah, inilah kisah yang paling terkenal gitu pada methods engineering. Jadi dengan mengubah ukuran sekop, ternyata efek yang ditimbulkan gitu ya terhadap output kerja menjadi sangat signifikan. Dari hanya 12,5 menjadi 47 ton per hari gitu. Nah, kisah-kisah ini kemudian dituliskan gitu ya di dalam buku The Principles of Scientific Management ya oleh Frederick Winslow Taylor. Nah, di dalam buku ini Taylor memiliki pemikiran gitu ya mengenai prinsip-prinsip dari scientific management. Kita lihat apa saja prinsip-prinsip scientific management itu. Yang pertama adalah untuk mengembangkan ilmu, gitu ya, mengembangkan ilmu tentang kerja. Jadi work engineering itu harus dikembangkan untuk tiap unsur-unsur pekerjaan, gitu ya. Nah, karena selama ini untuk mencari metode kerja yang lebih baik itu sifatnya hanya trial and error gitu, sehingga ilmunya harus dikembangkan. Yang kedua, secara ilmiah disarankan untuk memilih pekerja kemudian melatih. Ya, jadi pekerja yang terlatih itu akan meningkatkan produktivitas dibandingkan dengan pekerja yang tidak terlatih. Kemudian prinsip yang ketiga adalah tentang kerjasama. Gitu ya. Jadi manajemen diminta bekerja sama secara bersungguh-sungguh dengan para pekerja supaya apa? Supaya pekerjaan yang dilaksanakan sesuai dengan prinsip yang sudah dikembangkan tadi. Gitu. Nah, yang terakhir adalah untuk membagi pekerjaan dan tanggung jawab secara merata antara manajemen dan para pekerja. Jadi harus dipisahkan tanggung jawab antara orang-orang yang akan bekerja di manajemen dan orang-orang yang bekerja sebagai operator di lantai produksi. Kenapa seperti itu? Supaya masing-masing pekerja itu
bisa fokus terhadap pekerjaannya, yang manajemen juga hanya memikirkan manajerial saja, sedangkan yang bekerja hanya memikirkan pekerjaannya saja sebagai operator. Nah, dengan lebih fokus itu tentunya produktivitas juga akan menjadi lebih baik. Baik teman-teman, tokoh yang berikutnya adalah Frank and Lillian Gilbert. Ini adalah pasangan suami istri yang bersinergi untuk mengembangkan keilmuan methods engineering di awal perkembangannya. Jadi pasangan suami istri ini mengembangkan metode untuk analisis dan evaluasi metode kerja. Frank Gilbert ini adalah seorang praktisi di bidang konstruksi begitu, sedangkan istrinya adalah seorang akademisi teknik industri. Jadi kemudian Frank ini sharing gitu ya bahwa dia di tempat kerjanya, di proyeknya menghadapi permasalahan mengenai bagaimana teknik orang menyusun batu bata gitu ya. Jadi dia melihat bahwa pekerjaan menyusun batu bata menjadi tidak efektif karena pekerja itu banyak melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak efektif gitu. Lalu suami istri ini bersinergi, mereka mengembangkan metode untuk mengevaluasi metode kerja, kemudian mereka menggagas memperkenalkan elemen breakdown, yaitu membagi satu aktivitas menjadi sub-sub aktivitas, gitu ya. Bahkan mereka menemukan 7 elemen gerakan dasar yang mereka namakan sebagai terblik. Gitu. Nah, 7 elemen gerakan dasar ini nanti kita akan bahas gitu ya. Inilah elemen-elemen gerakan dasar ketika manusia itu melakukan pekerjaan manual, gitu ya. Jadi kita akan dengan mengetahui elemen gerakan dasar, kita akan mengetahui sebetulnya gerakan manusia itu yang efektif yang mana, yang tidak efektif yang mana. Tujuannya adalah untuk mengurangi gerakan-gerakan yang tidak efektif sehingga waktu kerja itu bisa dipergunakan oleh pekerja secara optimal. Seperti itu. Nah, teman-teman, jadi kajian mata kuliah kita di dalam ergonomi perancangan sistem kerja 1 ini sebetulnya adalah kita mempelajari ramuan dari ilmu work study dan scientific management yang melebur menjadi satu ilmu yang baru yang dinamakan motion and time study and human engineering. Jadi ini adalah ruang lingkup dari mata kuliah kita. Nah, teman-teman sekalian, yang kita pelajari ini adalah perancangan sistem kerja. Nah, kita harus tahu dulu sistem apa yang sedang kita rancang atau sistem apa yang kita akan perbaiki gitu ya. Jadi objek dari kajian kita adalah sebuah sistem manusia dan mesin. Nah, kita ingat-ingat dulu gitu ya, sistem itu adalah kumpulan dari elemen-elemen. Nah, tiap elemen ini memiliki hubungan dan sistem ini memiliki batasan. Sekarang kita lihat bahwa sistem kerja itu secara spesifik elemennya terdiri dari manusia dan mesin, di mana mereka berinteraksi, menghasilkan output, dan input dari sistem kerja ini adalah energi, informasi, bahan, metode, dan lain-lain. Ya, jadi ini adalah objek bahasan kita. Nah, kenapa manusia itu kita jadikan sebagai center pembahasan gitu ya, sebagai pusat pembahasan? Ini alasannya adalah karena manusia itu adalah bagian dari sistem, gitu ya, sehingga ketika kita akan merancang atau memperbaiki sistem, kita juga harus mempertimbangkan kebutuhan manusia itu sebagai kebutuhan sistem juga, gitu ya. Nah, ketika kita sudah bisa mempertimbangkan hal ini, maka sistem yang kita rancang atau yang kita perbaiki itu memenuhi kriteria sebagai sistem yang ergonomis. Nah, sedangkan mesin ini adalah semua alat, semua benda, semua tools yang berinteraksi dengan manusia atau dipakai oleh manusia saat bekerjanya. Nah, kita perlu meluruskan sama-sama menyamakan persepsi gitu ya.
kerja, mengenai definisi dari kerja. Jadi kerja itu ditandai oleh aktivitas otak dan aktivitas fisik gitu ya. Jadi secara fisiologi ada bedanya gitu ya. Di antaranya adalah detak jantung yang meningkat, kemudian kimia darah yang meningkat, konsumsi oksigen gitu ya. Ketika itu eksis, maka sebetulnya manusia itu bisa dikatakan sebagai kerja gitu ya. Nah, demikian juga dari aktivitas kognitif. Jadi, yang dimaksud dengan kerja di sini adalah bukan profesinya, tetapi ciri-ciri kerja secara fisik dan fisiologis. Begitu. Teman, mudah-mudahan cukup jelas. Nah, dari sudut pandang ergonomi, manusia itu adalah bagian dari sistem, dan manusia itu terintegrasi dengan elemen sistem lainnya, bahkan sejak tahap desain sistem. Sehingga memang kita dalam merancang atau memperbaiki sistem itu, kita tidak boleh melalaikan pertimbangan bahwa manusia itu adalah bagian terpenting dari sebuah sistem. Nah, jadi seperti apa sistem manusia dan mesin? Ini saya akan tunjukkan gambaran dari model human machine, atau human machine model. Jadi seperti ini. Display dan controls ini mewakili mesin, sedangkan sensory mechanism, central processor, effector mechanism ini adalah mewakili manusia. Jadi ini adalah elemen dari manusia. Nah, ketiganya ini dipengaruhi oleh umur, training, motivation, mental and physical condition, dan yang terakhir adalah workload atau beban kerja. Nah, interaksi antara manusia dan mesin itu akan menjadi optimal kalau general environment dan immediate environment-nya bagus. Yang disebut dengan general environment-nya adalah pencahayaan, thermal condition, kebisingan, dan getaran. Sedangkan pada immediate environment itu kita melihat pada skop yang lebih kecil, yaitu pada stasiun kerja. Jadi antaranya adalah workplace design, controls and display design, kemudian postur kerja. Ya. Nah, sekarang kita lihat secara khusus bagaimana manusia dan mesin ini berinteraksi. Ya. Kita lihat. Nah, display ini mengandung informasi. Display yang dimiliki oleh mesin mengandung informasi, entah itu suara, warna, atau apapun tampilan yang mengirim informasi yang akan ditangkap oleh sensory mechanism dari manusia. Apa saja ini? Mata, penglihatan, penciuman, perasa, peraba, pendengaran. Gitu ya. Kemudian stimulasi dari stimulasi yang diterima oleh panca indera kita itu nanti akan diproses oleh central processor atau otak kita. Nah, kemudian sebagai respon, maka otak memerintahkan efektor bekerja. Efektor itu bisa tangan, kaki, ujung jari, siku, atau bagian-bagian tubuh yang bisa kita gerakkan untuk merespon dan berinteraksi dengan kontrol yang ada di dalam mesin. Kontrol ini bisa berupa tombol, gitu ya, atau menu-menu yang ada di dalam display. Nah, seperti itu teman-teman. Mudah-mudahan cukup jelas mengenai sistem manusia dan mesin. Nah, interaksi antara manusia dan mesin itu membentuk sebuah ergosistem. Nah, kita mengenal ada dua macam ergosistem. Yang pertama adalah simple ergosistem dan yang kedua adalah kompleks ergosistem. Apa bedanya? Kita lihat pada yang simple ergosistem itu di dalam satu environment itu anggotanya sedikit. Hanya ada manusia saja atau satu manusia dan satu mesin. Tetapi di dalam kompleks ergosistem kita melihat di sini satu manusia, banyak mesin. Sedangkan yang ini satu mesin berinteraksi dengan banyak manusia. Nah, ini adalah kompleks ergosistem. Kenapa kompleks? Karena interaksinya juga lebih rumit gitu ya. Jadi ada beberapa interaksi. Kemudian yang di sini juga nih, ya yang di sini ya,
Jadi mesinnya satu, manusianya banyak. Nah, selain setiap manusia ini berinteraksi dengan mesin, gitu ya, maka mereka juga saling berinteraksi dengan manusia yang lain. Nah, seperti itu. Jadi ini kita sebut sebagai kompleks ergosistem. Mudah-mudahan cukup jelas, teman-teman. Nah, sekarang kita lihat bagaimana ergonomi ini memandang interaksi dan proses pada sebuah sistem kerja. Nah, kita lihat bahwa dalam satu uh, ergosistem, gitu ya, input yang masuk pada sebuah ekosistem adalah bahan, kemudian energi dan informasi. Ini diproses menghasilkan output utamanya. Output utama adalah produk, energi, dan knowledge. Sementara byproduct-nya adalah waste product, reject, accident, kemudian injuries, absenteeism, heat. Nah, byproduct ini itu setidaknya bisa di-recycle, terutama informasi yang berkaitan dengan misalnya injuries, absenteeism, kemudian accident, gitu ya. Itu informasinya bisa dikembalikan lagi ke sistem input untuk apa? Untuk perbaikan. Sementara waste product bisa di-recycling, ya. Panas juga bisa di-recycling. Untuk apa? Untuk performansi sebuah ekosistem tadi. Nah, jadi seperti ini. Nah, teman-teman, untuk menambah wawasan, teman-teman bisa berselancar ke website-website berikut ini. Website-website ini adalah website yang khusus menampilkan update informasi, knowledge sharing, ya, berbagai macam organisasi dan komunitas ergonomics and human factors, gitu ya. Termasuk di Indonesia juga kita memiliki Perhimpunan Ergonomi Indonesia. Mungkin teman-teman bisa cek websitenya untuk mendapatkan tambahan wawasan atau untuk mengetahui isu-isu ergonomi apa yang menarik yang sedang dibahas oleh berbagai komunitas ini, gitu ya. Nah, mudah-mudahan ini berguna buat teman-teman sekalian yang sedang belajar ergonomi dan perancangan sistem kerja. Demikian materi kita hari ini. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.